Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Information System Organization and Strategy. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Bagus Abdul Ghafur, NIM 513, yang kedua Vicky Andrianto, NIM 482, dan yang terakhir adalah Muhammad Dino Ihsanul Ama, NIM 501. Selanjutnya dalam bab ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah fitur organisasi yang dibutuhkan oleh manajemen dan sistem informasi teknologi. Yang kedua adalah pengaruh sistem informasi dan teknologi terhadap organisasi. Yang ketiga adalah penggunaan sistem informasi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya ada fitur organisasi yang dibutuhkan oleh manajemen dan sistem informasi teknologi. Yang pertama ada hubungan organisasi dengan sistem informasi dan teknologi. Hubungan organisasi dengan sistem informasi sangat berpengaruh satu dengan yang lainnya. Terbukti, sistem informasi sangat berguna bagi manajer dalam meningkatkan nilai dari perusahaan. Dalam waktu yang bersamaan, perusahaan atau organisasi juga harus mengerti dan mampu menyesuaikan adanya perkembangan teknologi dan sistem informasi agar mampu menyelaraskan dengan lingkungan secara global. Ini ada interaksi di antara organisasi dengan sistem informasi dan teknologi berjalan secara kompleks dan dua arah, yakni secara timbal balik. Hubungan dua arah yang terjadi ini ditengahi oleh berbagai faktor, diantaranya keputusan yang diambil maupun tidak diambil oleh manajer, faktor-faktor mediasi yang termasuk antara lain lingkungan, budaya, struktur, politik, proses bisnis, dan kepuasan manajemen. Hal ini terjadi tak lain hanya untuk mencapai tujuan manajemen, yakni transparansi sistem informasi dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya yang kedua, yakni organisasi. Organisasi adalah struktur formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan output. Definisi teknis organisasi secara mikroekonomi memiliki 3 fokus, yakni input atau proses produksi dan output. Input yang dimaksud yakni kapital atau modal dan labor atau manusia yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya ada organisasi, yakni sebagai wadah untuk melakukan proses produksi untuk menghasilkan output yang fungsinya untuk dikonsumsi oleh lingkungan sekitar. Dan setiap organisasi mempunyai sudut pandang dan ciri-ciri yang berbeda, seperti mempunyai struktur yang jelas, memiliki rutinitas dan proses bisnis. Organisasi biasanya juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi ciri-ciri dan sudut pandang organisasi, seperti lingkungan, budaya, dan politiknya sendiri. Faktor lainnya termasuk proses bisnisnya, tujuan, pilihan, dan gaya kepemimpinan. Seluruh faktor ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan organisasi. Dan selanjutnya yang ketiga, yakni fitur organisasi. Semua organisasi modern memiliki karakteristik tertentu yang biasanya disesuaikan dengan sudut pandang dan tujuan organisasi, sehingga visi dan misi organisasi terbentuk dengan jelas. Mereka adalah birokrasi dengan divisi yang jelas
dari tenaga kerja dan spesialisnya. Fitur organisasi juga diperlukan sebagai alat untuk memberikan informasi terkait organisasi. Organisasi mengatur spesialis dalam hierarki kewenangan di mana setiap orang bertanggung jawab kepada seseorang dan wewenang terbatas pada tindakan spesifik yang diatur oleh aturan abstrak atau prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa fitur organisasi secara umum antara lain sebagai berikut. A. Rutinitas dan proses bisnis. Semua organisasi termasuk perusahaan bisnis menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas kadang disebut prosedur operasi standar yang tepat, aturan, prosedur, dan praktek yang telah dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diterapkan. Selanjutnya yang B, yakni politik organisasi. Orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda dengan spesialisasinya yang berbeda, kekhawatiran dan perspektif. Akibatnya mereka secara alami memiliki divergen untuk sudut pandang tentang bagaimana sumber daya dan imbalannya dalam hukuman harus didistribusikan. Perbedaan ini penting untuk kedua manajer dan karyawan, dan mereka menghasilkan perjuangan politik untuk sumber daya, persaing, dan konflik dalam setiap organisasi. Selanjutnya yang C, budaya organisasi. Semua organisasi memiliki batuan dasar tak tergoyahkan, tidak diragukan lagi oleh anggota, atau asumsi yang mendefinisikan tujuan dan produk mereka. Organisatoris budaya meliputi set asumsi tentang apa produk organisasi harus menghasilkan, bagaimana harus menghasilkan, di mana dan untuk siapa. Umumnya ini asumsi budaya yang diambil benar-benar untuk diberikan dan jarang diumumkan secara terbuka atau berbicara tentang proses bisnis yang secara aktual perusahaan bisnis menghasilkan niat biasanya berlindung di budaya organisasi. Selanjutnya yang D, yakni lingkungan organisasi. Organisasi berada dalam lingkungan di mana mereka menarik sumber daya dan yang mereka memasok barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan terbaik. Di satu sisi, organisasi terbuka untuk dan tergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang melindungi mereka. Selanjutnya yang E, struktur organisasi. Organisasi semua memiliki struktur atau bentuk. Jenis sistem informasi yang ada temukan di bisnis, perusahaan, dan alam dari masalah dengan sistem seiring mencerminkan jenis organisasi terstruktur. Selanjutnya yang F, fitur organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi juga melayani kelompok yang berbeda atau memiliki konstituen yang berbeda. Beberapa manfaat terutama klien mereka atau anggota untuk orang yang paling lain untuk memanfaatkan pemegang saham atau publik. Sifat kepemimpinan sangat berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya, mungkin lebih demokratis atau otoriter daripada yang lain. Cara lain organisasi berbeda adalah dengan tugas yang mereka lakukan dan teknologi yang mereka gunakan. Oke, Best Buy salah satu organisasi retail elektronik terkemuka di Amerika Serikat, merupakan salah satu organisasi yang mengubah cara pandang bekerja dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi. Pendekatan kerja tersebut dikenal dengan ROWE,
atau result only work environment yang dikemukakan oleh 2 orang karyawannya. Mereka berpikir bahwa teknologi dapat digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan di berbagai tempat. Pada periode antara 2005 sampai 2007, tercatat bahwa menggunakan pendekatan kerja RW, Best Buy mengalami peningkatan produktivitas mencapai 41%, dan di sisi karyawan yang keluar dengan sukarela atau voluntary turnover menurun drastis hingga 90%. Dalam beberapa referensi yang dibaca penulis, tingginya persentase voluntary turnover menandakan adanya hal yang perlu diperbaiki pada internal organisasi, baik itu budaya kerja, lingkungan kerja, atau kepemimpinan dan lain-lain. Studi kasus Best Buy ini menggambarkan bahwasanya saat ini pendekatan kerja yang dulu konvensional, yaitu bekerja harus ditentukan waktu tertentu dan berada di kantor, kini berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi selain memiliki peranan untuk mendukung segala aktivitas organisasi, juga mendorong perubahan untuk menemukan cara-cara baru bekerja yang lebih efektif dan efisien, walaupun tentu ada efek negatif yang ditimbulkan dari model pendekatan kerja seperti ini. Terdapat beberapa pengaruh sebagai efek dari adanya sistem informasi dan teknologi. Di antaranya, pertama, pengaruh ekonomi. Dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, IT akan merubah biaya relatif dari beberapa komponen sistem, seperti memanfaatkan sistem informasi dan teknologi pada produksi yang mana dapat memberikan penghematan biaya produksi. Mulanya produksi dilakukan secara tradisional atau manual yang memberikan beban gaji pekerja dan beban lainnya, sehingga dapat mengurangi biaya dan produktivitas menjadi lebih efektif dan efisiensi waktu dan biaya. 2. Pengaruh terhadap organisasi dan lingkungan. Semakin berkembangnya zaman memberikan perubahan secara meningkat akan sistem informasi dan teknologi. Hal ini juga akan berdampak pada organisasi dimanapun, seperti pemanfaatan sistem informasi dan teknologi memberikan efek terhadap lingkungan dan organisasi, di antaranya pemerataan organisasi yang mana mengurangi beberapa divisi, fungsi, dan dengan teknologi organisasi post industri yang mana organisasi ada berdasarkan keahlian, kemampuan SDM, sehingga untuk pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan keahlian diserahkan dengan memanfaatkan teknologi, dan perlunya memahami seberapa baik kekuatan organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga perlu adanya inovasi yang sesuai agar tidak bergeser dengan perkembangan zaman. 3. Internet dan organisasi. Internet sangat berguna bagi organisasi atau perusahaan dalam menjalin hubungan dengan beberapa perusahaan di luar organisasi, dan tak jarang pula mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Sehingga selain mempermudah komunikasi, internet juga mempermudah organisasi untuk memberikan informasi kepada pihak luar yang ingin mengetahui lebih jauh tentang suatu organisasi lewat website. Banyak hal yang didapatkan dengan memanfaatkan internet, seperti mengirim data ataupun menyimpan data, sehingga mempermudah akses organisasi dalam menjalankan proses bisnis. 4. Implikasi desain pemahaman sistem informasi. Untuk menyampaikan manfaat yang sesungguhnya dari sistem informasi dan teknologi dalam organisasi, perlunya pemahaman yang menyeluruh tentang organisasi dan menyelaraskan dengan sistem informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan sistem informasi yang digunakan, antara lain: pertama, lingkungan dari organisasi berdasarkan fungsi. 2. Struktur organisasi. 3. Budaya dan politik organisasi. 4. Tipe organisasi dan gaya kepemimpinan. 5. Nilai dari perusahaan yang tercermin dari sistem dan perilaku pekerja dalam memanfaatkan sistem informasi. Yang terakhir, jenis tugas pengambilan keputusan dan proses bisnis. Sekian. Selanjutnya adalah yang C, penggunaan sistem informasi dalam meningkatkan keunggulan
kompetitif. Yang pertama adalah dengan model daya kompetitif Porter. Salah satu tujuan dari penerapan sistem informasi pada perusahaan ialah mencapai keunggulan kompetitif, yakni perusahaan mempunyai kinerja yang lebih baik atau maksimal daripada perusahaan lainnya. Salah satu model untuk menganalisis tingkat kompetensi perusahaan adalah menggunakan model daya kompetitif. Diutarakan oleh Michael Porter atau yang bisa disebut analisis 5 kekuatan. Dan Michael Porter menyatakan ada 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri tersebut. Yang pertama adalah pendatang baru. Pendatang baru merupakan ancaman atas masuknya pendatang baru ke dalam industri. Hal tersebut bisa berdampak pada tingkat pendapatan perusahaan yang sudah tersedia dan memaksa mereka agar lebih efisien serta memahami hal baru dalam persaingan. Selanjutnya adalah produk pengganti. Dalam produk pengganti terdapat ancaman tersebut timbul apabila produk pengganti yang telah ada memberikan beberapa keuntungan serta keunggulan bagi pelanggan seperti rendahnya biaya perpindahan ke produk lain, harga yang lebih rendah, atau kualitas produk yang lebih baik. Selanjutnya adalah pemasok. Merupakan ancaman yang timbul karena pemasok memiliki kekuatan dalam menentukan harga serta kualitas produk atas barang atau jasa yang diberikan kepada perusahaan dalam industri. Hal tersebut menuntut perusahaan agar mengelola struktur harga mereka sehingga tidak mengganggu profitabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah pembeli. Merupakan ancaman yang timbul dari kekuatan pembeli yang menurut harga itu murah, kualitas yang tinggi, serta layanan yang berkualitas. Hal ini tentunya dapat mengancam perusahaan dalam rangka maksimalisasi return dari investasi. Ancaman ini dapat terjadi pada perusahaan jika pembeli memiliki porsi yang besar terhadap penjualan perusahaan, rendahnya biaya perpindahan ke produsen lain, atau produk industri tidak mempunyai perbedaan serta sudah mempunyai standar. Yang kelima adalah persaingan kompetitif di antara anggota industri. Merupakan ancaman yang timbul atas persaingan yang terjadi dengan perusahaan lain dalam industri. Perbedaan sumber daya serta kapabilitas antar perusahaan memberikan peluang pada perusahaan untuk meningkatkan customer value dan competitive advantage melalui persaingan harga, layanan, pemajuan, serta inovasi produk atau jasa. Selanjutnya adalah strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dimungkinkan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi. Yang pertama adalah kepemimpinan rendah biaya. Pada strategi ini, sistem informasi digunakan untuk menjaga biaya operasional serendah mungkin serta harga serendah mungkin. Contohnya Walmart. Walmart menjadi pemimpin bisnis eceran di Amerika Serikat karena sistem pengisian kembali persediaan yang sangat cepat. Walmart tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menjaga persediaan yang besar pada gudangnya sendiri. Sistem ini juga memungkinkan Walmart menyesuaikan pembelian barang toko untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Sistem informasi dimanfaatkan untuk memungkinkan produk dan jasa baru atau dengan cara mengubah kenyamanan pelanggan dengan menggunakan produk dan jasa milik perusahaan yang telah tersedia. Contohnya adalah Google. Secara terus-menerus memperkenalkan mesin penelusuran yang baru serta unik pada websitenya seperti Google Maps. Selanjutnya adalah fokus pada peluang pasar. Dalam hal ini, sistem informasi pada strategi ini digunakan untuk memungkinkan fokus pasar yang spesifik dan melayani sasaran pasar yang lebih sempit baik dibandingkan kompetitor. Selain itu, sistem informasi memungkinkan perusahaan menganalisis pola pembelian pelanggan, selera, dan preferensi dengan cukup dekat sehingga dapat menaikkan kampanye periklanan dan pemasaran dengan efisien kepada pasar sasaran yang lebih kecil. Selanjutnya adalah memperkuat keintiman pemasok dan pelanggan.
Sistem informasi pada strategi ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan pemasok dengan pelanggan. Selanjutnya adalah nomor 3, dampak internet pada keunggulan kompetitif. Karena internet, keunggulan kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Teknologi internet didasarkan pada standar universal yang setiap perusahaan dapat menggunakan dan mempermudah bagi pesaing untuk bersaing pada harga dan untuk pesaing baru untuk masuk pasar, karena informasi ini tersedia bagi semua orang. Dan internet ini menimbulkan daya tawar konsumen yang dapat dengan cepat menemukan penerbangan termurah penyedia di web. Tetapi, berlawanan dengan penilaian negatif Porter, internet juga menciptakan kesempatan baru untuk membangun merek dan membangun dasar pelanggan yang sangat besar dan bersedia membayar premium terhadap merek tersebut. Contohnya adalah Yahoo, eBay, Blue Nile, Red Envelope, Overstock.com, Amazon.com, Google, dan masih banyak lagi. Dan juga persamaan dengan seluruh inisiatif bisnis yang dimungkinkan oleh TI, beberapa perusahaan jauh lebih baik menggunakan internet dibandingkan perusahaan lainnya, yang menciptakan kesempatan strategis baru untuk perusahaan yang berhasil. Selanjutnya adalah nomor 4, model rantai nilai bisnis atau value chain model. Model rantai nilai menyoroti kegiatan tertentu dalam bisnis, di mana strategi kompetitif dan sistem informasi memiliki pengaruh yang kuat. Model ini memandang perusahaan sebagai serangkaian aktivitas utama dan pendukung yang menambahkan nilai pada barang dan jasa perusahaan. Aktivitas utama terkait secara langsung dengan produk ini dan distribusi, sementara aktivitas pendukung memungkinkan pengiriman aktivitas utama. Rantai nilai perusahaan terhubung ke rantai nilai pemasok, distributor, dan pelanggan. Rantai nilai terdiri atas sistem informasi yang memungkinkan kompetisi pada tingkat industri dengan mempromosikan penggunaan standar dan konsorsium industri dan membuat bisnis dapat bekerja lebih efisien dengan mitra nilainya. Selanjutnya adalah nomor 5, sinergi, kompetensi inti, dan jaringan berbasis strategi. Dalam sebuah perusahaan besar biasanya merupakan kumpulan bisnis. Seringkali perusahaan adalah diselenggarakan secara finansial secara kumpulan unit bisnis strategi dan kembali ke perusahaan secara langsung terikat dengan kinerja semua bisnis strategi unit. Sistem informasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan inti unit bisnis dengan mempromosikan sinergi dan kompetensi inti. Ada beberapa kompetensi yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama adalah sinergi. Sinergi sendiri memiliki artian gabungan dari beberapa aspek pekerjaan yang apabila dilakukan dengan bersamaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya yang ada. Kaitannya dengan menciptakan sinergi dengan sistem informasi dan teknologi akan berdampak baik bagi produktivitas perusahaan dan efisiensi biaya. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi inti. Kompetensi inti pada dasarnya secara tak langsung harus dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan kualitas organisasi dan nilai perusahaan. Kaitannya agar dapat menyaingi pasar dunia yang sedang gencar berkembang, sehingga suatu organisasi atau perusahaan perlu meningkatkan kompetensi inti, yakni keterampilan organisasi memanfaatkan teknologi. Selanjutnya adalah yang terakhir, jaringan berbasis strategi. Jaringan internet sangat luas dan sangat banyak manfaatnya apabila organisasi mampu memanfaatkannya dengan baik. Terdapat beberapa macam jenis pemanfaatan jaringan berbasis strategi, antara lain yaitu network economy atau jaringan ekonomi. Yang kedua, virtual company model. Dan yang ketiga adalah bisnis ekosistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.